Kalau saya himbauan untuk pemerintah NTT adalah biasanya itu mau bikin program berdasarkan anggaran. Kalau menurut saya, mohon maaf salah. Harus ada grand design tentang programnya. Anggaran itu pasti akan menyusul ke sini. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring dan TV Info Rakyat. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share. Pemirsa, menjawab media ini terkait upaya pemerintah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terkhusus masyarakat nelayan di mana yang selama ini terjadi adalah pola tradisional baik itu penangkapan hingga pemasaran. Ada satu langkah yang ditawarkan di mana dalam menjawab tuntutan pangsa pasar seyogyanya NTT harus dibangun perusahaan atau pabrik ikan, sehingga hasil ikan NTT yang sangat bermutu ini diekspor keluar NTT dengan bernilai ekonomis tinggi. Kedepannya kita akan mewujudkan mimpi itu, namun kita siapkan tahap demi tahap, ujar Ketua Nasdem Provinsi Bali. Selengkapnya ikuti dialog interaktif Bung Franco berikut ini. Biasa artinya perjuangan Ibu bahwa bertolak dari pengalaman real sebagai seorang aktivis masyarakat ya, ketika duduk di sana tidak bingung lagi apa yang mau dibuat Karena sudah pelaku langsung. sudah pelaku langsung tahu persis dengan kehidupan rakyat seperti apa. Lalu tadi singgung tentang ikan, potensi ikan di NTT ini kan luar biasa, Sangat luar biasa. sangat luar biasa. Apakah tidak punya satu ide untuk membangun satu perusahaan di NTT semacam pabrik supaya ikan-ikan itu tidak perlu diekspor tetapi diproduksi lalu hasil jadinya itu yang gitu. Itu adalah mimpi ujungnya kami, Pak Gubernur. Ya kan? Saya setuju. Tetapi untuk mencapai tujuan itu pasti ada step-step yang harus kita lalui. Mungkin di awalnya itu adalah kita harus pastikan bahwa fasilitas mereka untuk melaut itu dengan fasilitas dengan teknologi yang sudah sekarang. Jangan sampai mereka pakai sampan kecil, terus habis itu dengan cara dalam tanda kutip kadang-kadang bom ikan dan segala macam. Nah itu yang dari bawah kita mesti atur dengan baik. Setelah itu juga kita mau tahu bahwa penampungannya di mana. Berarti mesti ada cold storage yang ada supaya tahan segarnya itu, ya kan? Karena contohnya sekarang Labuan Bajo Pak Jokowi telah menjadikan destinasi super prioritas, ya kan salah satunya. Berarti kan otomatis sekarang karena hotel-hotel, restoran-restoran bintang 5 akan terbangun. Tapi jangan sampai semua yang di dalam situ datangnya dari luar, bukan dari kita NTT sendiri. Berarti kan ini dari hulu sampai hilirnya harus dikena strap ini. Saya beruntungnya karena tadi pelaku dengan habis itu mata rantainya dari pusat provinsi sampai kabupaten pedesanya masyarakatnya saya dapat. Sehingga lebih gampang untuk saya memata rantaikan. Sinkronisasinya itu sangat-sangat. Kembali ke ikan, market channel untuk pangsa pasar ikan itu Pak Gubernur, karena memang beliau itu yang saya bilang, kita NTT rugi sekali dengan Pak Gubernur punya jaringan yang begitu luas. Rugi sekali kalau tidak gunakan dia sekarang nih, kita peres dia semua jaringan dia bawa masuk, itu rugi sekali. Tetapi ada tahapannya itu yang saya bilang tadi. Nah kembali lagi, saya selalu bilang bahwa bisa cuman masyarakat tunggu pemerintah. Sedangkan ini pertanyaan juga sama. Jangan sampai etos kerja di bawah juga nggak dapet, seperti itu. Jadi ini banyak PR dulu yang harus diberesin di bawah supaya mencapai ke sana. Karena kalau kita sudah berani ke sana, berarti kita udah fondasinya kan mesti kuat dulu. Nah, tapi sekarang ini sudah mulai nih, kita mulai ke sana, ya kan? Tapi memang mimpi kita adalah untuk itu. Malah saya sudah bilang Pak Gubernur dengan di pusat, kami NTT ini kan selama ini kita belum bisa ekspor apa-apa untuk ke luar. Sedangkan kita punya peternak, kita mau punya pertanian, kita punya perikanan, kita masih dalam tanda kutip masih nebeng di Surabaya untuk itu. Sehingga semestinya keuntungannya lebih besar itu adalah orang lain bukan kita, seperti itu. Jadi otomatis mimpi pasti di situ, tapi tahapan ini kami lagi satu persatu kami dipersiapkan satu persatu. Harus namanya naik tangga kan nggak bisa langsung ke atas. Tahap demi tahap. Tapi banyak PR, harus bukan hanya ke atas pangsa pasarnya, tetapi ke bawah dengan kita punya sumber daya manusia yang ada, apakah bisa ikutin? Lalu juga tadi Ibu sempat singgung tentang orang-orang muda di NTT yang selama ini mereka mengadu nasib di luar NTT, mereka kembali ketika masa pandemi ini. Menurut Ibu bahwa ada potensi yang sangat tepat ya, momen yang sangat tepat di mana mereka itu harus diperdayakan untuk mereka mencintai daerahnya, membangun hidupnya. Ya. Itu konsep
real konsep dasar yang harus dibangun seperti apa sehingga bisa memikat mereka untuk tetap mencintai. Jadi gini, saya yakin tidak ada anak-anak kita yang mau pergi merantau jauh-jauh, jauh dari keluarga, di tempat asing, sendiri. Nasib juga nggak tahu, nggak tentu juga kan di luar sana. Kan ini juga kan gambling juga di luar sana. Nggak ada sih semestinya anak-anak kita mau itu. Tetapi karena mereka lihat bahwa selama ini di dalam sini tidak ada peluang untuk mereka berkarya maupun mendapatkan pekerjaan, apa yang mereka harus lakukan? Pernah sempat Pak Gubernur itu kan tahun beliau itu kan larang untuk anak-anak muda untuk pergi ke TKI. Tapi saya selalu bilang Pak Gubernur, larang boleh, tetapi di dalamnya disiapkan. Nah sekarang saya rasa melalui COVID ini dia udah pulang. Kita masa larang dia sudah pulang. Nah sekarang lah yang ini kita itu. Memang kita punya anak-anak muda juga saya tidak salahin, mereka tidak mau jadi nelayan, tidak mau jadi petani karena memang mereka melihat orang tua mereka ya begitu-begitu aja kan, gitu loh. Otomatis kan anak muda ini maunya hidupnya pasti lebih baik seperti itu. Jadi mau adu nasib bukan di petani atau nelayan karena pikir bisa lebih baik. Padahal di dalam sini potensi banyak sekali, gitu. Dan cuma kita doang Tuhan sangat berkati sekali kita punya tanah. Nah ini yang sekarang di saat COVID ini kelompok-kelompok yang lagi saya bentuk adalah kelompok wanita tani, kelompok-kelompok milenial peternakan, perikanan maupun tani. Kenapa? Supaya memberi bukan hanya rangsangan, motivasi, tetapi fasilitas juga, ya kan, dan pangsa pasar juga. Jadi mereka baru sadar bahwa oh ternyata jadi petani tangan kotor, pergi pagi pulang sore, tapi hasilnya saya bisa bangun rumah, beli motor, saya bisa kuliah seperti itu. Jadi UMKM pengusaha. Nah itu yang kami itu. Jadi saya bilang saya bersyukur sekali. Mungkin COVID adalah sesuatu yang bencana buat lain, tapi kalau untuk NTT saya merasa malah ini hikmat untuk kita untuk bisa berbuat sesuatu. Menjadi berkat sekali untuk kami. Tapi memang itu yang kita mesti buktikan. Kami sebagai pemerintah harus buktikan bahwa ini harus jadi, supaya mereka tahu bahwa oh setelah COVID selesai pun udah nggak usah kemana-mana, mereka tetap akan jadi petani, tetapi mereka pengusaha petani UMKM di situ. Seperti itu. Luar biasa. Artinya konsep itu kan selama ini Ibu sendiri sudah hidup di masyarakat, menyatu dan masyarakat tahu persis kesulitan yang ada. Anak-anak muda yang bagaimana setelah belajar dia susah payah keluar lagi mencari pekerjaan dan dia terpontang-panting di luar sana, kita tidak tahu persis kehidupannya seperti apa. Betul. Lalu juga ada satu konsep dasar Ibu. Ini untuk kita NTT ini. Selama ini kan kita hampir 80% itu proyeknya itu dimiliki oleh pemerintah, bukan pihak swasta. Proyek di mana-mana kita tanya ini dari mana? Oh, ini dari dinas ini dari vertikal, ini balai ini dari pusat punya ini. Dan itu dananya dia seperti itu. Dan kita tahu persis bahwa spirit pembangunan dari pemerintah itu kan proyek. Habis masanya pasti swasta. Ya, makanya seperti Ibu itu. Apakah memang Ibu mereka yang dipercayakan duduk di sana punya konsep-konsep untuk pembangunan itu menjadi satu kebutuhan, bukan satu proyek, tetapi dia harus menjadi dibutuhkan untuk menghidupi, bukan diproyekkan untuk kepentingan sekelompok atau pribadi. Itu yang nyatanya seperti itu kan ya. Baik, saya senang ditanya itu karena kebetulan saya punya konsep pada saat saya duduk di Senayan. Saya sudah tahu bahwa terjadinya seperti ini, lemahan kita ini, keuntungan begini, saya tahu persis itu. Makanya sekarang setiap kali reses kemanapun saya turun ke bawah, saya bertemu dengan para pemangku kebijakan, yaitu mungkin bupati maupun dinas terkait. Kalau di provinsi itu gubernur. Kalau dan Pak Gubernur kebetulan belum ketemu, tadi pagi baru itu saya sudah ada rapat, jadi saya belum bicara. Tetapi yang saya lagi lakukan adalah kita pemerintah seharusnya adalah hanya cuma payungnya saja, regulator saja dan fasilitator. Tapi pelakunya itu nggak bisa kita pemerintah, karena mohon maaf sekali, menurut saya kemampuan kita itu terbatas, sangat terbatas, dan standarnya itu pun juga terbatas. Mungkin kalau kita sekarang ini standar NTT maksud saya itu, kan kita tapi maunya kan bersaing dengan orang, berarti mesti standar nasional or even internasional. Berarti mesti ada swasta-swasta itunya. Payungnya itu adalah kami pemerintah, tetapi di bawahnya itulah harus swasta-swasta yang tapi dengan catatan tidak boleh memonopoli, sehingga semua punya kesempatan yang sama. Mereka ini kan akan ikut acuannya aturan kita pemerintah. Pelakunya mereka, karena mereka pasti lebih pengalaman dari kita. Dan kalau swasta itu pasti otomatis dari
yang kayak fenomena dikasih 1 dijadikan 10 talenta, dijadikan 50 talenta. Nah itu kan tujuannya, makanya kan pemerintah itu kan bukan hanya pengeluaran uang, tetapi harus pendapatan juga, seperti itu. Jadi otomatis diolahnya itu, mohon maaf sekali kalau menurut saya, karena saya backgroundnya adalah pengusaha dan swasta. Jadi cara berpikir saya itu, sekarang satu contoh lah begini, saya punya Dekranasda. Dekranasda itu kalau menurut saya toko. Kalau selama ini kan orang image-nya Dekranasda itu udah cuma tempat pameran saja, museum saja, untuk itu udah tiap bulan dibiayain pengeluaran saja. Kalau kami tidak, kami ini adalah toko dan di-manage oleh dengan swasta. Kalau nggak di-manage oleh swasta berarti jam 4 udah tutup, jam 8 cekrek, jam 4 udah cekrek terus tutup, Sabtu Minggu udah nggak kena. No, tapi nggak, ini sesuatu yang potensi kita, yang dibutuh pembelinya ada, dan masyarakat kita butuh untuk itu berputar ekonomi. Saya menjadi wadah tokonya ini. Jadi kami di Dekranasda sendiri, saya manage-nya pun dengan cara swasta. Seperti itu. Memang difasilitasi oleh pemerintah, tapi dia tidak selamanya akan difasilitasi seperti itu. Karena kalau udah di-manage dengan seperti itu, mungkin sekitar 2 tahun, kami tidak perlu lagi itu, sudah mandiri. Jadi walaupun jabatan saya sudah tidak ada lagi nanti, siapapun yang duduk di Dekranasda ini, tokonya terus akan berguling untuk mendapat profit seperti itu. Biasa. Ya. Artinya dia berputar kan, menghidupi, bukan hanya mengeluarkan, tetapi dia juga Itu menghasilkan. yang maksud saya, itu yang tadi maksud saya, persepsinya itu. Jangan sampai bahwa, kalau seandainya persepsinya hanya bahwa kita ini pemerintah, yang uangnya juga di kita, anggaran di kita, habis itu kita yang kerjakan, tidak menghasilkan, karena kemampuan terbatas, habis itu kan jadi pengeluaran terus. Otomatis berapa banyak pun setiap tahunnya dapat di ini, tidak akan bisa bertumbuh dan berkembang. Kayak satu contohnya lagi di Nagakeo, saya baru pulang dari Nagakeo dan erat sekali dengan Pak Bupati untuk program-programnya, karena Nagakeo punya grand design adalah untuk pertanian, khususnya beliau di beras dengan cabai, ya kan? Jadi contohnya salah satu adalah pertanian. Saya bilang Pak Bupati sebagai payung. Di bawahnya kelompok-kelompok taninya ini, yang mana mereka langsung, pelakunya langsung. Fasilitasnya dari kita, mau bagi hasilnya seperti apa, tuntutan kita seperti apa. Mungkin hasil kan belum tentu harus secara materi, tetapi secara pembangunan, itu kan berarti juga hasil yang kinerja yang PAD dalam tanda komentar terlihat seperti itu. Jadi ada di Nagakeo itu kebetulan ada satu kelompok, mereka menerima bantuan itu dari Belanda. Mesinnya itu alatnya canggih sekali. Jadi satu hari itu bisa belasan puluhan ton beras dijadikan untuk packaging, dijadikan 5 kilo berasnya, 10 kilo. Tapi setelah kita hitung kalkulasi, di daerah situ tidak mencukupi. Dia punya bahan bakunya untuk bisa masuk ke mesin itu. Jadi mesin ini kan jalan terus. Kalau tidak cukup, berarti otomatis secara pengusaha hitung-hitungannya tidak akan bisa dapat, bukan untung malah rugi nanti. Makanya saya bilang Pak Bupati, jangan Pak Bupati bikin sesuatu yang pengadaan alatnya lagi. Ini ada alat yang canggih begitu luar biasa. Sekarang petani lain di wilayah lainnya ini bahan bakunya itulah masukin ke sini. Terserah nanti bagi samanya bagaimana, PAD-nya untuk pemerintah gimana, petani yang dari wilayah sana gimana, dibeli langsungnya gimana, gunakan ini dimaksimalkan. Jadi itulah menurut saya contoh-contoh yang konkret, yang simple, yang real lah, yang nyata ya maksudnya, gitu. Yang tidak bisa direkayasa. Makanya saya bilang kayak ikan nih contohnya nih. Saya sempat pikir 1 juta ikan dimasukin, tahun depan akan panen, tapi yang panen siapa? Ini ikan di laut. Apakah ada nama ataukah udah dikurung kan? Jangan sampai nanti orang lain lagi yang itu. Padahal Pak Gubernur lepas ini untuk modal ini kan. Apakah kelompok-kelompok nelayannya itu udah dibentuk untuk bisa benar-benar menjaga? Jangan sampai di satu tempat nelayan cuma 3 orang, sisanya petani, tapi kau taruh 1 juta ekor di situ. Terus mau dinas gitu yang jadi nelayan? Nggak mungkin. Makanya grand design itu harus. Nah ini salah satunya juga kalau saya himbauan untuk pemerintah NTT adalah biasanya itu mau bikin program berdasarkan anggaran. Kalau menurut saya mohon maaf salah. Harus ada grand design tentang programnya. Anggaran itu pasti akan menyusul ke situ. Makanya kita nggak pernah bisa besar atau bersinergi karena itu
terbalik cara konsepnya. cara kerjanya terbalik. Yes. Ya.